Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersz Beno Arif dari Forum News Network. Dunia hukum Indonesia itu benar-benar makin hancur-hancuran. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Edward Omar Syarif Hiarij sebagai tersangka. Ini tersangkanya dalam kasus gratifikasi alias suap. Kepastian Profesor Edi Hiarij sebagai tersangka itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menanggapi pernyataan wartawan saat menggelar jumpa pers Kamis malam ya 9 November 2023. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sir ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya. Penetapan Edi Hiarij sebagai tersangka oleh KPK itu melengkapi banyaknya skandal yang membelit para petinggi dunia hukum kita. Dalam bulan-bulan terakhir ini kan kita disuguhi drama tak elok ini. Khusus dalam kasus Profesor Edi Hiarij, ini menjadi ironi dan kontradiksi yang sangat besar. Karena selain dia petinggi di Kementerian Hukum dan HAM, Edi Hiarij ini adalah seorang guru besar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada. Sebagai seorang akademisi, harusnya dia menjunjung tinggi etika dan moral dan harus menjadi teladan ya bagi yang lainnya ini. Karena kampus ini kan sebenarnya adalah simbol keteladanan, simbol moral. Apalagi kemudian melekat namanya jabatan guru besar, profesor. Ini nggak main-main ini. Pertanggung jawabannya jadi sangat berat. Pekan ini saja kita baru menyaksikan drama yang menyesakkan dada. Ketika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asidiki memecat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Dan ini dia bukan sekedar Ketua Mahkamah Konstitusi, dia ini juga adalah adik ipar dari Presiden Jokowi. Anwar Usman dipecat karena dia melakukan pelanggaran berat kode etik. Jadi ini Anwar Usman ini adalah melakukan perbuatan sangat tercela karena terbukti ada konflik of interest yang menjadi prinsip utama, yakni melanggar ketakberpihakan dan integritas. Anehnya, alih-alih mundur sebagai hakim dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diserukan oleh publik, Anwar itu malah membela diri dan menuduh kasusnya dipolitisasi. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa.
Kasus Anwar Usman ini membuat Indonesia itu menjadi sorotan dunia internasional. Media internasionalnya ini menjadikan ini berita besar dan menyebutnya sebagai skandal tingkat tinggi yang melibatkan adik ipar Presiden Jokowi dan menjadi petinggi lembaga hukum, dan itu kaitannya dengan lolosnya sang keponakan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Betul-betul hancur-hancuran deh nama Indonesia di dunia internasional saat ini. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri juga diduga telah melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kasusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan, bahkan rumah Firly di Bekasi dan juga rumah singgahnya di Jakarta itu sudah digeledah oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Melihat proses penanganan perkaranya yang sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan sudah dilakukan penggeledahan, ya ini sebenarnya patut diduga keras bahwa Firly ini sesungguhnya statusnya sudah jadi tersangka. Namun penyidik sampai sekarang belum mengumumkan status Firly. Ini mirip ya kasusnya Syahrul Yassin Limpo ya, yang oleh KPK waktu itu rumahnya digeledah dan sebagainya, baru kemudian diumumkan statusnya sebagai tersangka. Nah, Firly ini juga sudah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri. Namun dalam 2 panggilan terakhir itu Firly mangkir. Alasannya ada tugas dari KPK untuk penyuluhan korupsi ke luar daerah, ke Aceh. Dan ini kelihatan sekali kalau ini alasannya yang dicari-cari gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya dengan status dia sebagai tersangka pemerasan ini kan sebenarnya ya Firly nggak pantas untuk pergi ke daerah itu gitu. Jadi kenapa kemudian dia malah pergi ke daerah ketimbang memenuhi panggilan Polda, apalagi ternyata kemudian acaranya itu sendiri itu belum berlangsung, jadi katanya alasannya untuk mengecek persiapan. Banyak penggiat anti korupsi yang mendesak Polda Metro Jaya itu melakukan panggilan paksa terhadap Firly dan sekaligus menetapkannya sebagai tersangka. Kasus Firly ini, wah ini udah lebih duluan menyedot perhatian publik ya, dan ini merupakan ironi yang luar biasa dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya kasus korupsi. Ada ketua lembaga anti korupsi, yakni KPK, tapi justru dia diduga melakukan pemerasan dan juga menerima gratifikasi. Penyidik Polda Metro Jaya tampaknya ini cukup berhati-hati karena ya ini menyangkut seorang pejabat tertinggi di KPK, dan juga kan Pak Firly ini notabene adalah pensiunan perwira tinggi di Polri, dia bintang 3. Sikap penyidik tersebut, nah, saya penyidik dari Polda Metro Jaya itu setidaknya tercermin dalam alotnya proses penetapan Firly ini, mulai dari tahapan menaikkan statusnya menjadi penyidikan dan sekarang soal statusnya sebagai tersangka. Dan itu kan tercermin itu dalam surat ke pimpinan KPK, Polda Metro Jaya itu meminta supervisi untuk penanganannya. Namun KPK tidak segera merespon dan kelihatannya juga sama-sama hati-hatinya ya, dan seperti dikatakan Alexander Marwata karena khawatir adanya konflik of interest kalau nanti mereka mensupervisi, nanti dianggap melindungi Firly. Kemudian supervisi perkara pemerasan di Polda, ya, kami sudah membalas surat, ya tentu tahapan supervisi itu harus kita mulai dengan koordinasi, ya koordinasi, kemudian kebutuhan apa yang kemudian akan dilakukan supervisi, ya. Nah, kalau dari pemberitaan, dari permintaan Polda kan supaya penyidikan yang mereka lakukan itu transparan, ya. Ya kalau sudah transparan ngapain juga disupervisi, kan seperti itu kan. Karena kita lakukan supervisi kalau misalnya dalam penanganan perkara itu ada hambatan berlangsung lama, ada dugaan, ada intervensi, ya kita supervisi. Nah, oke lah kita yang bersangkutan atau pihak Polda minta supaya dilakukan supervisi. Nah, supervisi yang dilakukan KPK itu jangan terus diasumsikan seolah-olah KPK mendorong supaya dipercepat. Enggak. Kalau dalam supervisi yang nanti kami lakukan ternyata ya apa yang diduga, yang disangkakan, atau yang dilakukan ternyata pembuktiannya tidak cukup, kami juga bisa untuk merekomendasikan untuk menghentikan. Nah, pasti nanti akan diput. Ya terang aja ini yang supervisi KPK, makanya KPK menyarankan untuk dihentikan kan begitu. Itu juga harus kami jaga, ya kami harus jaga. Supaya apa? Supaya tidak terjadi konflik kepentingan, kan begitu. Kan intinya supaya penyidikan yang dilakukan Polda itu kan transparan, kan seperti itu. Kalau seperti itu ya sepanjang mereka terbuka terhadap penanganan perkara dan selama ini sejauh ini juga penanganan perkaranya lancar,
Ya kebutuhan supervisi itu sebetulnya nggak ada, kan gitu. Ini dan tentu saja kami harus berpedoman pada undang-undang terkait KPK dan juga Perpres menyangkut supervisi, kan seperti itu. Jadi coba bayangkan ya, dalam sebulan terakhir ini saja ya, ada ketua Mahkamah Konstitusi yang dipecat dari jabatannya, kemudian ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang sekarang jadi tersangka, sementara kemudian kita masih menunggu status tersangka dari Ketua KPK, ya, Firly Bahuri. Nah, kasus dugaan suap yang membelit Profesor Edi Hiaris ini berawal dari laporan Indonesian Police Watch ke KPK. Itu ada dugaan gratifikasi senilai 7 miliar yang diduga diterima oleh asisten pribadi dari Profesor Edi yang namanya Yogi Ari Rukmana. IPB melaporkan Yogi dan advokat Yosi Andika Mulyadi pada Selasa 14 Maret 2023 atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar terkait konsultasi dan bantuan pengesahan badan hukum sebuah perusahaan. Menanggapi laporan tersebut, kuasa hukum Edi Hiaris, Ricky Herbert Parulian Sitohang, membantah bahwa kliennya itu menerima gratifikasi. Ricky menyatakan uang yang diterima oleh Yosi itu adalah murni fee atau bayaran atas pekerjaannya sebagai pengacara. Jadi kasus ini bermula ketika ada seorang pengusaha tambang nikel yang namanya Helmut Hermawan itu menemui Edi pada April 2022. Edi ini diduga memperdagangkan kewenangannya dalam sengketa kepemilikan saham di PT Citra Lampia Mandiri, perusahaan pemilik konsesi 2.000 hektar tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Edi diduga menerima suap 7 miliar melalui 2 orang asistennya itu, Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Ari Rukmana tadi. KPK kemudian melakukan pendalaman berdasarkan laporan dari Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, yang tadi dia melaporkannya ke KPK pada bulan Maret. Jadi kalau bulan Maret sekarang sudah cukup, ini sekarang bulan 11, jadi sudah 8 bulan ya. Kasusnya cukup lama ini, nggak bergerak-bergerak gitu ya, dan dikabarkan ada pihak di internal KPK yang menghalang-halangi perkara ini naik dari penyelidikan ke penyidikan. Namun penyelidik diam-diam mengumpulkan barang bukti diantaranya transaksi antara Edi, Yogi, Yosi, dan Helmut. Dan kabarnya ditemukan transaksi keuangan ini yang cukup besar ya, angkanya sampai ratusan miliar begitu, dan diperkirakan sekitar 90 miliaran itu ya itu uang yang tidak jelas statusnya. Edi Hiaris sempat membantah soal rasuah itu. Dia menyatakan itu merupakan urusan antara asistennya dengan klien yang ditangani oleh Sugeng. Saya tidak perlu menanggapi secara serius karena pokok permasalahan adalah hubungan profesional antara aspri saya, dia menyingkatnya cuma Yar dan Yam sebagai lawyer, dengan kliennya Sugeng. Sugeng ini adalah ketua IPW. Itu penjelasan Edi melalui keterangan tertulis pada tanggal 14 Maret 2023. Nah, sebelum diangkat menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2020 sebagai akademisi, memang Edi Hiaris ini dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Dia sering menjadi saksi ahli yang juga pendapat-pendapatnya kontroversial. Dia pernah tampil dalam kasus Ahok, kasus cyanida, dan juga yang paling menghebohkan itu ketika dia tampil dalam kasus sebagai saksi ahli pada sengketa Pilpres 2019. Beberapa waktu yang lalu itu Edi Hiaris ini sempat jadi pembicaraan, dia sempat menjadi perbincangan di netizen lantaran ini dia menanggapi pernyataan dari Rocky Gerung terhadap Jokowi yang menyatakan kebijakan-kebijakan dari Presiden Jokowi itu bajingan tolol dan pengecut. Ini ada kaitannya dengan soal IKN dan juga soal Omnibus Law. Nah, komentar Pak Wakil Menteri Hukum dan HAM ini yang kemudian menjadi perbincangan. Karena dia menyatakan begini, coba saja dia berani bilang bajingan tolol di zaman Pak Harto. Kalau nggak pulang ya tinggal nama. Itu kata Edi. Ini mengagetkan juga kalau ada seorang profesor cara berpikirnya seperti ini ya. Pada sengketa hasil Pilpres 2019, Edi Hiaris itu seperti saya sebutkan tadi menjadi saksi ahli yang dihadirkan oleh tim pengacara pasangan 01 Jokowi Ma'ruf. Kehadiran Edi Hiaris sempat dipersoalkan oleh Bambang Wijoyanto, pengacara pasangan Prabowo Sandiaga Uno, sebab selain dia ini tercatat sebagai tim hukum dari pasangan paslon 01, dia ini juga bukan ahli hukum tata negara ya, dia ini ahli hukum pidana. Jadi ini kan masalah-masalah sengketa pemilu ini biasanya ya
ahli-ahli hukum tata negara atau setidaknya administrasi negara lah gitu ya. Tapi secara umum itu hukum tata negara. Edi juga seperti saya sebut tadi tampil pada kasus kopi sianida dengan tersangka Jessica Wongso, dan ini juga dia memberatkan dari tersangka. Pada pertengahan tahun 2023 ini Edward Omar Sharif Hiaritz atau Edi Hiaritz itu melaporkan keponakannya, namanya keponakannya Ardi Bella, yang kata dia diduga mencatut nama sang paman. Nah, ini urusannya soal sang paman juga, dan si keponakan itu menjanjikan bisa membantu proses promosi jabatan di Kementerian Hukum dan HAM. Ardi Bella kemudian dijadikan tersangka dan ditahan sejak Kamis tanggal 11 Mei lalu. Dan penahanan tersebut dilakukan atas dugaan kasus pencemaran nama baik dan manipulasi data informasi elektronik. Kasus Edi Hiaritz ini, Profesor Edi Hiaritz gitu ya, ini melengkapi rusak-rusakannya dunia hukum itu di era Presiden Jokowi. Jadi ini kalau ibarat ikan, ini karena semuanya ini kan adalah pejabat tinggi ya, pimpinan-pimpinan di lembaga-lembaga tersebut itu, ya ini ikan yang sudah kepalanya busuk. Dan kalau kita mengutip Cicero, ikan itu busuknya ikan itu dimulai dari kepalanya. Jadi kalau ada kepalanya yang udah busuk, itu harus segera dipotong supaya tidak segera merambat sampai ke tubuhnya. Gitu. Saya Hasmuna Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muak